Bagian pertama, chapter kedua, memilih sebab. Hidupnya. Bagi anak lulusan SMK dari keluarga sederhana, kuliah bukanlah tujuan, melainkan kemewahan yang bahkan terlalu jauh untuk dibayangkan. Sejak awal, masa depannya tampak lurus dan sempit. Bekerja secepatnya setelah lulus, menerima upah setara UMR Jakarta. Lalu perlahan menua di antara rutinitas yang tak pernah ia pilih. Namun, ajaran ayahnya kembali muncul, seperti suara lama yang menolak tenggelam. Tidak ada yang terjadi tanpa sebab. Selama ini, Hakan menyadari, hidupnya bergerak otomatis karena sebab-sebab yang ia terima begitu saja. Ia bekerja karena harus makan. Ia menurunkan mimpi karena takut jatuh. Ia tidak kalah. Ia bahkan belum bertarung. Kesadaran itu menghantam Hakan pada suatu malam yang tak ia rencanakan secara istimewa. Ia duduk bersila di lantai aula salah satu kampus keagamaan ternama di Jakarta, di tengah lingkaran kecil diskusi malam yang berlangsung sederhana, tanpa panggung megah, tanpa spanduk motivasi. Lampu neon memantul pucat di dinding, dan udara terasa hangat oleh campuran suara napas, kopi sachet, dan kegelisahan anak-anak muda yang sedang mencari arah hidup. Di sanalah ia mendengarkan seorang senior berbicara, bukan dengan suara menggurui, melainkan dengan ketenangan orang yang sudah lebih dulu jatuh, bangkit, dan belajar menerima luka. Kata-katanya tidak berapi-api, tetapi setiap kalimatnya terasa seperti mengetuk pintu yang selama ini tertutup di kepala Hakan. "Kamu itu punya potensi besar," kata sang senior, menatapnya sejenak, "lebih lama dari yang lalu. Masalahmu bukan kemampuan, tapi keberanian untuk menganggap dirimu layak tumbuh." Kalimat itu sederhana, namun menghantam tepat di dada Hakan. Ia tidak tersinggung, ia justru terdiam. Seperti seseorang yang baru saja disebutkan rahasia yang selama ini ia sembunyikan, bahkan dari dirinya sendiri. Malam itu tidak berhenti di sana. Dengan nada yang lebih hidup, sang senior kemudian bercerita tentang sebuah peluang. Program belajar masa depan PNB, program pendidikan gratis dari pemerintah yang dirancang untuk memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan, kuliah tanpa biaya, ditambah uang saku untuk bantuan hidup. Bukan sekadar bantuan biaya, tetapi jalur bagi mereka yang selama ini hanya berdiri di luar pagar, menatap dunia akademik dan kejauhan. Akan mendengarkan dengan penuh perhatian. Setiap kata terasa seperti potongan sebab yang selama ini ia cari. Pendidikan, akses, struktur, jalan yang nyata, bukan mimpi kosong. Bagi Hakan, itu terdengar seperti anomali di dunia yang selalu meminta bayaran di muka. Namun justru karena keanehannya, ia bersemangat karena teringat satu hal. Jika hidup selalu mengikuti sebab, maka peluang pun muncul karena sebab tertentu. Sayangnya, di balik semangat yang menyala, muncul bayangan lama yang tak mudah diusir. Apa iya aku bisa? Apakah aku pantas? Pertanyaannya sederhana, tapi berat. Apakah aku siap mengganti sebab hidupku hari ini? Ia tahu betul dunia tidak murah hati pada orang sepertinya. Persyaratan, seleksi, dan administrasi seringkali menjadi dinding tinggi bagi mereka yang sudah terbiasa hidup pas-pasan. Ketakutan itu tidak berisik, tapi menekan. Takut berharap terlalu tinggi, lalu jatuh lebih keras. Ia tahu betul siapa calon lawannya nanti. Anak-anak dari keluarga kaya yang sejak hari pertama SMA sudah disiapkan masuk universitas ternama. Mereka punya guru privat, tryout rutin, bimbingan mahal, dan jaringan yang tak kasat mata. Sementara ia baru mulai memahami peta permainan ketika orang lain sudah menghafalnya di luar kepala. Akan pulang malam itu dengan langkah pelan. Kepalanya penuh, dadanya sesak oleh dua perasaan yang saling bertabrakan. Harapan dan rasa minder. Namun di antara keraguan itu, ada satu kesadaran yang mulai mengeras. Jika hidup selalu mengikuti sebab, maka ketakutan untuk mencoba adalah sebab paling pasti untuk tetap berada di tempat yang sama. Dan untuk pertama kalinya, Hakan tidak langsung menepis mimpinya. Ia menyimpannya, menimbangnya, dan mulai bertanya pada diri sendiri. Bukan apakah ia akan gagal, tetapi apakah ia berani mencoba mengubah sebab hidupnya. Kuliah tanpa membayar, bahkan mendapat bantuan biaya hidup, adalah sesuatu yang terasa hampir tidak masuk akal. Tetapi justru ketidakmasukakalan itulah yang memaksanya berhenti sejenak, menimbang ulang arah hidupnya. Untuk pertama kalinya, Hakan menyadari bahwa bekerja bukan satu-satunya cara untuk bertahan. Pendidikan bisa menjadi jalan untuk mengubah martabat hidup keluarganya, bukan sekadar menambah angka di selip gaji bulanan. Sejak saat itu,
Target hidupnya bergeser, bukan lagi sekadar mendapatkan pekerjaan, melainkan memperluas kemungkinan. Ia mulai memahami bahwa derajat hidup tidak hanya ditentukan oleh seberapa keras seseorang bekerja, tetapi juga oleh seberapa jauh ia berani berpikir. Kesadaran itu tumbuh subur melalui interaksi dengan teman-temannya yang lebih tua, yang ia temui saat menginap di kosan seniornya. Di sana, Hakan bertemu dengan orang-orang yang tak selalu lebih kaya dari ia, tetapi seringkali lebih berani bermimpi. Percakapan-percakapan sederhana tentang masa depan, perdebatan kecil tentang keadilan dan perubahan, serta diskusi panjang yang berakhir tanpa kesimpulan, perlahan menyalakan api yang sebelumnya itu. Dia mulai belajar bukan karena tuntutan nilai, melainkan karena lapar akan pemahaman. Buku-buku menjadi teman setianya. Ia membaca di sela kelelahan. Di antara tugas dan perjalanan pulang yang panjang, setiap halaman terasa seperti pintu kecil yang membuka dunia lain. Dunia yang sebelumnya hanya ia lihat dari kejauhan. Ketika sebuah lembaga kursus yang dimiliki seniornya menawarinya kelas gratis dengan syarat mengajak 10 orang peserta, Hakan tidak ragu. Dalam waktu kurang dari 3 hari, ia mengumpulkan 15 orang temannya. Semuanya berasal dari latar belakang yang serupa dengannya. Sederhana, penuh keterbatasan, namun sama-sama menyimpan keinginan keras untuk mengubah nasib. Di sana, Hakan mulai memahami satu hal penting. Semangat adalah sumber daya yang paling adil. Ia tidak mengenal status sosial, tidak memerlukan modal besar, dan tidak menanyakan asal-usul. Ia hanya meminta keberanian untuk memulai. Perjalanan hidupnya menjadi semakin unik ketika ia memutuskan mengikuti SBMPTN Info Day. Melalui situs masuknegeri.com, Hakan belajar tanpa biaya, bersaing dengan puluhan ribu calon mahasiswa dari seluruh penjuru negeri. Dunia itu keras dan tak kenal kompromi. Tetapi justru di sanalah ia menemukan ruang untuk bertumbuh. Situs itu bukan sekadar tempat belajar. Ia menjelma menjadi wadah pertemuan dengan sahabat-sahabat intelektualnya. Orang-orang yang kelak mengajarinya bahwa berpikir kritis adalah bentuk perlawanan paling halus. Puncaknya terjadi saat forum SBMPTN Info Day di Universitas Nasionalis Indonesia. Hakan datang bukan dengan kendaraan pribadi atau fasilitas istimewa, melainkan diantar oleh temannya dengan motor keluaran tahun lama, Anjas, tanpa meminta uang sepeser pun. Perjalanan itu terasa sederhana, namun maknanya jauh lebih dalam. Ada orang yang percaya padanya, bahkan ketika ia sendiri masih ragu pada kemampuannya. Di antara semua peristiwa itu, ada satu sosok perempuan yang perlahan mengubah cara pandangnya tentang dirinya sendiri. Ia tidak menawarkan jalan pintas atau janji manis, hanya keyakinan sederhana bahwa Hakan layak bersaing, bahwa ia berhak duduk di ruang yang sama dengan anak-anak dari keluarga kaya. Mereka yang telah dipersiapkan masuk universitas sejak hari pertama SMA. Keyakinan itu menumbuhkan sesuatu yang sebelumnya asing baginya, kepercayaan diri. Sejak saat itu, Hakan tak lagi melihat latar belakangnya sebagai beban, melainkan sebagai titik berangkat. Dunia perkuliahan bukan sekadar tujuan, melainkan medan pembuktian. Dan di sanalah, tanpa ia sadari sepenuhnya, kekuatannya mulai menemukan bentuk yang lebih matang. Bukan lagi sekadar membaca masa depan, tetapi menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru di dalamnya. Chapter selanjutnya adalah ilusi kepintaran.